Selamat datang di Senandika Bumantara. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai analisis struktur dan kaidah teks prosedur kelas 7. Apakah kalian sudah siap? Kita mulai ya. Nah, di depan kalian ini ada salah satu contoh dari teks prosedur yang berjudul cara membuat kue bolu pandan. Yang pertama, kita akan mencari struktur teks prosedur. Struktur tujuan. Struktur tujuan ini ada di awal, berisi tentang tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan kue bolu pandan tersebut ya. Lanjut, yang kedua ada struktur material. Struktur material berarti berisi tentang bahan-bahan atau alat-alat yang memang dibutuhkan dalam suatu proses pembuatan sesuatu. Ya. Lanjut, yang ketiga ada struktur langkah-langkah. Struktur langkah-langkah ini disebut juga teks prosedur. Karena apa? Berisi tentang langkah-langkah dari awal sampai kan akhir, sehingga tujuan dari teks prosedur itu dapat dicapai. Nah, jika ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau langkah-langkah dari nomor 1 sampai nomor 5 ini diacak? Jawabannya adalah itu tidak bisa. Kenapa? Karena ketika kalian mengacak urutannya, maka tujuan dari teks prosedur itu tidak akan tercapai, ya. Bagaimana, kalian sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ke kaidah teks prosedur. Kaidah teks prosedur ada 5. Yang pertama, kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah atau larangan yang ditandai dengan partikel lah dan kan. Yang kedua ada konjungsi temporal, yaitu kata penghubung urutan waktu yang bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, setelah itu. Yang nomor 3, verba material, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik partisipan. Contoh, menutup, meniup. Nomor 4 ada kata keterangan, memberikan informasi keterangan cara, tujuan, waktu, sebab, tempat. Bisa juga kata keterangan alat. Nomor 5 ada kata bilangan atau numeralia, menunjukkan urutan dalam melakukan sesuatu. Contoh, kedua, ketiga. Kita lanjut. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif tadi kan sudah Bu Guru katakan bahwasanya kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah atau larangan yang ditandai dengan partikel lah dan kan. Setelah dicari, yang ditemukan adalah kata masukkan, tambahkan. Berarti kalimat imperatifnya mana? Kemudian masukkan tepung terigu sambil diayak. Ini kalimat imperatifnya. Lalu setelah itu tambahkan mentega yang telah dilalaikan dan air daun suji. Lanjut, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi urutan waktu. Yang ditemukan adalah lalu dan kemudian. Lalu kukus selama 50 menit hingga air mendidih, kemudian angkat dan dinginkan. Selanjutnya, verba material. Verba material ini adalah tindakan fisik dari partisipan. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Berarti verba materialnya mana? Memutar. Lanjut, kata keterangan. Kata keterangan yang Bu Guru contohkan di sini adalah kata keterangan alat, ditandai dengan menggunakan pensil. Siapkan kain mori atau sutra, kemudian buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. Berarti kata keterangannya dengan menggunakan pensil, keterangan alat. Lanjut, kata bilangan atau numeralia yang ditemukan. Kedua, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai layu. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Sampai bertemu di pembelajaran daring Bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih.